Halo guys, semakin seru nih apa yang menjadi kasus dari Pak Hasto, Sekjen dari PDIP. Saya kira Pak Hasto tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perlawanan terhadap Mulyono, apalagi diperkuat dengan adanya dokumen-dokumen penting yang dipegang oleh Ibu Koni yang diamankan di Rusia. Saya kira terlalu jauh ya mengamankan dokumen tersebut, saking pentingnya sampai-sampai diamankan di negara lain. Nah, menarik untuk kita nantikan kedatangan Ibu Koni ke Indonesia beserta dengan dokumen-dokumen penting tersebut. Apakah Pak Mulyono dan juga keluarga yang terkait, anak dan juga menantunya, betul-betul akan dibuat terungkap atau malah sebaliknya? Patut untuk kita nantikan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut bagaimana komentar dari Ibu Koni maupun Bang Guntur Romli dan juga Bang Rocky Gerung. Langsung saja ke videonya. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita tuh jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur. Tapi begini, buat saya itu aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya itu juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih berharap satu aja. Banyak kasus besar. Kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022? Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, ya, Sandra Dewi, yang menjadi mengulik kemarahan masyarakat kan, pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau semua orang tahu dong beliau Katolik dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh, saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing tahu bilang bukan itu tukang fitnah, bukan itu tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Inilah yang menjadi alasan-alasan pertimbangan bahwa menurut Sekjen PDI Perjuangan ini bukan kasus hukum tapi lebih kepada kasus politik, dan sebagai perlawanan karena ini temanya adalah pemberantasan korupsi, maka Sekjen PDI Perjuangan membuat video-video yang memuat skandal-skandal korupsi, termasuk juga upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kita bicara soal Watergate, berarti itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan hukum untuk membunuh karakter politik, lawan politik. Nah, ke situ ya. Pak Hasto tentu siap dengan perang panjang ini, dan perang apa aja ya, itu bukan sekedar perang hukum, bukan sekedar perang politik, tapi dimensi-dimensi lain yang sifatnya skandalus, itu hal yang selalu ada di dalam setiap peristiwa politik itu. Nah, itu saya kira yang dimaksudkan oleh Ibu Koni, bahwa data-data itu toh sudah diamankan, dan karena itu nggak perlu takut tuh bahwa itu akan dihilangkan sebagai barang bukti itu, atau sebagai petunjuk-petunjuk yang memungkinkan KPK itu mengerti bahwa ini peristiwa ini itu sebetulnya di belakang peristiwa hukum ada peristiwa politik, di belakang peristiwa politik
ada sesuatu yang rahasia tuh. Ya, itu kenikmatan kita menonton dramaturgi dari peristiwa Harun Masiku ini. Dan ini kesempatan juga kita belajar bahwa kekuasaan yang terlalu lama itu pasti punya ambisi, dan kekuasaan yang punya ambisi itu artinya dia akan memburukkan dirinya sendiri. Itu Pak Jokowi terlalu lama berkuasa, lalu dia timbulkan ambisi untuk punya backup dengan berupaya mengambil alih PDIP. Itu Pak Jokowi tetap punya banyak masalah yang mungkin sekali jadi pertimbangan dia, sehingga dia menginginkan supaya politik masih bisa dia kendalikan. Kan itu juga petunjuk terbalik bahwa kalau ada orang ingin mengendalikan sesuatu, itu artinya dia tidak ingin rahasianya dibongkar oleh orang lain, karena itu dia mesti ambil alih kan. PDIP sekjennya sudah dijadikan tersangka, yang lain akan menyusul katanya. Tapi saran saya ini, saya bukan orang PDIP, bahkan saya orang yang tidak suka PDIP. Tapi saya sudah mempelajari dari saya muda hingga detik ini karakter PDIP yang tidak mudah ditumbangkan, yang tidak mudah diinjak. Walaupun para pendukung Jokowi menggambarkan dengan gambar yang begitu, wow, banteng tumbang berdarah. Tidak semudah itu mengatakan banteng tumbang. Kita mempelajari karakter banteng ini kuat. Tidak mudah dijatuhkan, tidak mudah dipinjak. Dia punya buku, dia punya senjata, dia punya cara tersendiri untuk melawan. Apalagi melawan mantan kadernya yang sudah mengkhianati dan ingin menjadikan kekuatannya untuk menghancurkan PDIP. Kayaknya sih salah jalan, salah tujuan. Karena karakter PDIP itu tidak mudah untuk dilumpuhkan, tidak mudah untuk dijatuhkan. Balasannya akan lebih mengerikan. Jangan sampai satu keluarga sekalian dengan menantunya masuk bersama-sama di kamar yang empuk. Karena pasti saya yakin mereka punya senjata tajamnya. Mereka punya tembakannya. Jadi lebih baik sadar diri. Walaupun didukung oligarki, didukung kekuasaan, pemerintahan. Tapi jika mereka punya fakta data yang valid, yang bisa menghancurkan orang-orang yang sedang melawan PDIP hari ini, apalagi mantan kadernya yang sudah diusung dari nol hingga menjadi orang penting, tidak mungkin mereka tidak punya rekam jejaknya, baik rekam jejak baiknya maupun buruknya. Jadi untuk mereka-mereka yang sedang melawan PDIP harus sadar diri, jangan sampai mendapat kesusahan. Kalau misalnya dari anak menantunya masuk semua, aduh, nggak bisa kita bayangkan. Baru pertama kali Dan saya yakin bahwa orang-orang itu punya buktinya. Asalkan hukum dijalankan seadil-adilnya pada siapapun, saya yakin apa yang saya omongkan bisa terjadi. PDIP loh, nggak mungkin nggak punya kuncinya. Ibaratnya anak yang dilahirkan, dibesarkan sampai dewasa, masa nggak punya rekodnya di buku-buku mereka. Dan untuk melawan PDIP memang perlukan perjuangan, guys. Jadi untuk para pendukung Jokowi yang menggambarkan banteng tumbang berdarah-darah, tidak semudah itu. PDIP itu keras. Jalan apapun akan ditempuh untuk melawan orang-orang yang sedang berusaha merusak PDIP. Mereka bukan partai yang lemah. Kuncinya satu, ketuanya tidak bersandera hukum. Tidak seperti partai-partai lainnya mudah ditumbangkan. Karena apa? Ketuanya bersandera hukum. Mereka banyak yang bersandera hukum. Itulah partai yang mudah ditumbangkan. Lain dengan partai PDIP. Ketuanya selamanya satu dan tidak bersandera dengan hukum. Jadi tidak mudah untuk ditumbangkan. Yap, saya kira akan semakin menarik ke depannya bagaimana mengenai persoalan kasus Pak Hasto ini yang ditersangkakan oleh KPK. Akan membuka apa yang menjadi kebobrokan dari Mulyono sampai keluarganya ke depannya. Nah, kita tahu sendiri Mulyono berhadapan dengan siapa? Partai yang tangguh, partai yang konsisten, partai yang tidak mudah untuk ditumbangkan dan selalu konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan patut untuk kita nantikan bagaimana nasib Mulyono dan keluarganya dan juga para pengikut-pengikutnya yang terkait dengan korupsi seperti Airlangga dan Bahlil. Ini sangat menarik untuk kita nantikan. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saat bisa bermanfaat. Saya akhiri dan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.